Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakannya lagi di pengajian rutin kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kembali kita aturkan kepada saudara-saudari kita sekalian yang telah berkenan hadir malam hari ini, yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir di majelis malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun malam hari ini tentang hikmah daripada Al-Hikam, ini mengenai masalah wujud. Jadi malam hari ini tajuknya, kata orang Malaysia, judulnya atau temanya tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah itu jelas dan tidak terhalang oleh segala sesuatu. Jadi dalam Syarah Al-Hikam disebutkan wujud Allah itu jelas dan tidak terhalang oleh segala sesuatu. Jadi wujud Allah itu sangatlah jelas dan tidak terhalang oleh sesuatu. Masih ingat yang disebut wujud? Wujud adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tajalli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nyatanya Allah. Wujud artinya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa kita ingat pada pengajian yang telah lalu, antara wujud yang awal kepada wujud yang akhir, artinya daripada zat yang awal berproses hingga terbentuk kue serabi. Masih ingat kemarin ada tepung, ada beras, kemudian ada biji padi. Jadi ada kue serabi, ada tepung, ada beras, kemudian ada biji padi atau gabah. Orang Jawa nyebutnya gabah, biji padi tadi. Nah, mungkin akan terbayang nanti dari proses gabah atau biji padi yang berproses, ditumbuk, maka bentuk dan rupa daripada biji padi tentu akan berubah. Bentuk dan biji padi berubah menjadi yang namanya adalah beras. Beras diproses lagi, ditumbuk lagi, lalu terciptalah, jadilah bentuk dan rupa yang baru
yaitu berupa bentuk dan rupa daripada tepung. Setelah tepung diproses, lalu terciptalah bentuk dan rupa yang baru, yang merupakan kenyataan daripada sang beras, kenyataan daripada sang biji padi atau gabah tadi, dan merupakan kenyataan daripada tepung, yaitu kue serabi. Jadi kue serabi itu kenyataan daripada tepung. Nah, ingat kemarin, nah mungkin ini akan berhubungan tentang penjelasan kita, tentang pembahasan kita mengenai wujud Allah itu adalah jelas dan tidak terhalang oleh sesuatu. Kalau hendak tahu wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak mau terhalang atau terdinding tadi, kita harus paham dan mengerti daripada proses ini. Jadi seseorang saleh, sekian lama dia menuntut ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia belum mengerti dan belum paham arti proses yang terjadi daripada kue serabi ini, maka akan susah, akan sulit dia memahami, dan akan susah dia menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tentang hikmah daripada Al-Hikam. Semesta itu seluruhnya gelap. Ia hanya diterangi oleh wujud Allah. Jadi yang semesta itu adalah selain daripada Allah. Nah, jadi yang disebut semesta, alam, adalah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi penjelasan semesta atau semesta alam itu adalah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semesta itu seluruhnya gelap. Ia hanya diterangi oleh wujud Allah. Wujud ini tadi kenyataan Allah atau adanya Allah. Nah, kalau tajalli bahasanya kenyataan. Sedangkan wujud itu artinya adanya. Adanya. Misalnya, manakah adanya Pak Badrul? Nah, Pak Badrul mana misalnya? Nah, ini menunjukkan adanya Pak Badrul, dirinya Pak Badrul. Nah, setelah Pak Badrul menunjukkan, nah, ini saya. Nah, ini saya, kata Pak Badrul. Ini aku. Nah, berarti si aku tadi menunjukkan akan wujud dirinya. Tentu antara aku dan wujudku tentu berbeda. Jelas di sini antara wujud Pak Badrul, nah, aku, kata Pak Badrul. Jadi Badrul tadi adalah namaku. Sedangkan yang nampak ini, yang terlihat jahir ini adalah jahir atau kenyataanku. Jadi antara wujud dan pemilik wujud, ada wujudnya, ada pemilik wujud. Pak Badrul itu namanya. Kemudian manakah adanya? Kira-kira mana adanya Pak Badrul? Nah, kemana Pak Badrul? Aku tidak kemana-mana. Aku tidak di mana-mana, tapi aku ada. Kalau yang nampak ini apa? Ini wujudku. Nah, kata Pak Badrul, ini wujudku. Akunya mana? Akunya meliputi sekalian wujud. Di luar wujud diri, di dalam diri, dan diri itu tiada lain daripada diriku. Nah,
Semesta itu seluruhnya gulita. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Jadi semua gelap gulita. Gelap gulita itu maksudnya tidak ada apa-apa. Yang namanya gelap gulita tidak ada terlihat apa-apa. Tidak ada sama sekali sebenarnya. Jadi semua semesta sekalian alam itu ada karena adanya Allah. Jadi adanya Allah menunjukkan adanya alam. Ini bagi orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah dirinya dianugerahkan kasab oleh Allah, maka yang dipandangnya tiada lain, yang dilihatnya tiada lain kecuali hanya zat Allah semata-mata. Berbeda dengan orang yang digelap tadi, di kegelapan tadi, dirinya gelap, diri gelap, di bawah batu hitam, di malam yang gelap gulita, apa yang bisa dilihat? Tentu tak bisa melihat apa-apa. Dari kegelapanlah adanya terang. Kalau tidak ada terang, tidak ada yang namanya gelap. Justru adanya gelap inilah menunjukkan adanya si terang. Justru menunjukkan adanya yang namanya tidak ada atau adam, menunjukkan adanya wujud. Nah, jadi yang namanya adam, arti dan maknanya adalah tidak ada atau tiada. Sedangkan wujud itu sebaliknya. Wujud artinya ada. Wujud artinya ada, sedangkan adam tadi tiada. Bila adam tadi tiada, adam tadi tiada. Tentu siapa yang ada? Yang adalah yang ada, atau yang wujudlah yang ada. Nah, jadi bila Adam ada, bila Adam tadi ada, Pak Asnawi, tentu yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha wujud. Nah, bisakah dipahami ini tadi? Adam itu artinya tiada, sedangkan wujud itu artinya ada. Bila Adam ada, maka yang ada itu adalah wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi. Nah, jadi kosakata arti makna daripada Adam artinya tiada. Jika semesta sekalian ini, alam ini, nah, itu disebut Adam atau gelap gulita, ia hanya diterangi oleh wujud Allah. Jadi bila Adam tadi ada, nah, maka yang ada itu hanyalah wujud Allah. Siapa yang melihat semesta namun tidak melihatnya di sana atau tidak melihatnya ketikanya. Artinya siapa yang melihat alam semesta atau melihat makhluk atau dunia selain daripada Allah namun tidak melihat Allah, atau tidak melihatnya ketikanya, sebelumnya sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalangi daripada surya ma'rifat karena tertutup tebalnya awan dunia. Hal ini pula berlaku daripada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Sayyidina Abu Bakar,
Umar, Utsman, dan Ali, mereka semua adalah menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun musyahadahnya berbeda. Ada yang melihat di luar sesuatu, melihat di luar daripada alam. Ada yang melihat di dalam alam, ada yang melihat sebelum alam, ada yang melihat sesudah alam. Yang dia lihat, yang dia saksikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keempat-empatnya adalah semuanya benar daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu mereka secara langsung dibina, diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyaksikan Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perjumpaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mereka tentu tidak diragukan lagi, karena mereka bersumber langsung, ilmunya langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan Allah ketika mereka melihat alam tadi. Ada sebelum melihat sesuatu tadi, ia selain daripada Allah melihat sesuatu benda sebelumnya, sesudahnya, di dalamnya, di luarnya daripada alam semesta. Yang mereka lihat, yang mereka saksikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun keempat tingkatan musyahadah ini tadi, dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah benar. Yang bedanya hanyalah cara melihat, sudut pandangnya tadi, suhudnya tadi saja yang berbeda. Namun keempat-empatnya, tingkatan atau cara melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut adalah semuanya benar. Begitu juga yang sering sudah kita bicarakan tadi, 4 tahapan atau tingkatan seorang salik yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 tingkatan musyahadah. Yang pertama adalah musyahadah tauhidul af'al. Yang kedua adalah musyahadah tauhidul asma. Yang ketiga adalah musyahadah tauhidul sifat. Yang keempat adalah musyahadah tauhidul zat. Musyahadah adalah di mana engkau menyaksikan akan sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyaksikan zat, sifat, asma, af'al. Inilah 4 tingkatan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berbeda tingkatannya, berbeda jalan musyahadahnya, tetapi keempat-empatnya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan hanya salah satu, tetapi keempat-empatnya. Begitu juga cara melihat akan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, adalah keempat-empatnya benar. Kemudian di mata para ahli syuhud, orang yang menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu, bukan Allah Ta'ala bertempat, bukan.
Di mata para ahli syuhud, orang yang menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu, bukan maksud sesuatu ini adalah tempat, tetapi alam semesta ini adalah diliputi oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, semua tempat adalah miliknya Allah. Allah tentu tidak bertempat, tetapi semua tempat adalah miliknya Allah. Timur dan barat, utara, selatan, dan lain sebagainya adalah miliknya Allah. Seperti timur dan barat adalah milik Allah. Kemana engkau menghadap, di sana ada zat Allah. Karena semesta sekalian alam tadi adalah diliputi oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti diliputi, yang ada itu semesta sekalian alam tuh dipenuhi, tiada lagi yang kosongnya. Yang ada tuh, yang mengisinya adalah zat Allah semata-mata. Sehingga tidak ada tempat yang kosong, yang tidak dipenuhi oleh si zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Yang ada hanya zat Allah saja. Maka dari zat Allah inilah tercipta segala sesuatu, termasuk alam semesta, termasuk segala sesuatunya tadi, aras, kursi, surga dan neraka, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada celah yang kosong, tidak ada yang kosongnya alam semesta ini tadi. Alam semesta adalah selain daripada Allah tadi. Maka seluruhnya diliputi oleh zat Allah. Karena semuanya lagi asalnya tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Lalu Allah hendak membuat sesuatu, tentu bahannya tiada lain daripada zat dirinya itu sendiri. Seperti penciptaan Adam alaihissalam. Aku ciptakan Adam seperti rupaku. Aku ciptakan Adam seperti rupaku. Adam yang penuh ketiadaan. Adam tadi penuh ketiadaan. Pengetahuan Adam tuh adalah yang daripada yang wujud atau yang ada. Karena Adam tadi penuh ketiadaan. Adam tadi tiada wujud, tiada rupa, tiada bentuk, tiada sifat, tiada perbuatan, tiada zat. Karena Adam tadi penuh ketiadaan. Karena Adam tadi adalah yang sebenarnya yang tiada. Atau dalam bahasa tasawuf disebut dialah yang fana. Ialah si Adam itu sendiri. Jadi kepanaan itu adalah milik si Adam. Karena si Adam itulah ketiadaan, atau tiada apa-apa, atau tiada siapa-siapa. Jadi yang sebenarnya Adam itu tiada apa-apa, tiada siapa-siapa dirinya, melainkan hanya yang ada jua, yang wujud jua yang ada. Nah, jadi Adam tadi penuh ketiadaan. Karena Adam tadi adalah tiada. Yang tiada tentu tak mungkin ada. Maka yang ada itu hanyalah yang wujud atau yang ada itu sendiri. Jadi bila Adam itu ada, Adam tadi si tiada itu ada Pak Asnawi. Misalnya Pak Asnawi bernama Tiada. Bila si tiada ini ada, tentu apa yang terjadi Pak Asnawi? Si tiada ada,
Bisakah Pak Asnawi dimaknai tadi? Pak Asnawi ini bernama tiada, tiada wujud, tiada rupa, tiada bentuk, tiada siapa-siapa, tiada apa-apa tadi. Yang namanya tiada itulah yang fana. Yang fanalah yang hancur tadi ya sebenarnya tiada. Nah, ketika si tiada ini ada, tentu yang adalah yang nampak itu. Ketika sang Adam ada, maka yang wujudlah yang ada. Nah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan ilham dan petunjuk tadi ya langsung kepada dirimu, nah, sehingga semuanya mudah untuk dimengerti, semuanya mudah untuk dipahami, karena wujud Allah itu teramat sangat jelas dan tidak terhalangi oleh segala sesuatu. Nah, engkau itu keturunan anak cucu Adam, ya kan Mas Rai? Anak cucu Adam, yang membedakan tadi kakeknya, datunya, moyangnya yang membedakan. Padahal seluruh manusia tadi kami ciptakan dari rumpun yang satu, dari moyang yang satu. Kemudian dia beranak-anak, beranak pinak. Nah, kemudian timbullah berbangsa-bangsa tadi, dari bersuku-suku berbangsa-bangsa. Nah, kalau orang Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika tadi, nah, berbeda-beda, beraneka ragam, tapi satu. Itu melambangkan daripada asal manusia tadi, asalnya daripada moyangnya yaitu Adam. Nah, siapa yang memberi nama Adam kira-kira siapa Pak Asnawi? Pak Asnawi kah yang beri nama tadi? Tiada lain daripada diri, daripada yang maha kuasa itu sendiri tadi. Nah, jadi Adam itu adalah khalifah ganti Allah, karena dirinya adalah wujud kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nyatalah diri Adam ini memisrai daripada diri daripada insan. Maka barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal akan Tuhannya. Bukan ngaku Tuhan, bukan. Nah, seperti laksana kue serabi dengan biji padi tadi. Nah, kalau kue serabi tadi ngaku padi, nah berarti pupur nikmat akan dirinya. Artinya sudah tajalli, sudah nampak menjadi kue serabi, itulah dirinya yang sebenarnya, yang sudah tajalli tadi. Kalau kue serabi tidak mengakui asal dirinya daripada tepung, daripada beras, daripada padi, lalu dari mana ia berasal? Nah, kalau dia tidak bisa mengenali, lalu disebut dengan ada kafir, ada kufur. Nah, kalau si serabi ngaku dirinya padi, berarti dia kafir akan dirinya. Tidak tahu diri. Yang namanya sudah kue serabi, ya kue serabi. Jika engkau kue serabi, ngaku dirimu adalah biji padi, berarti engkau kafir, tidak tahu akan dirimu. Maksud dari kafir ini, kata-katanya adalah yang tidak tahu. Siapa yang tidak tahu sesuatu, ini disebut kafir. Tidak tahu serabi ini akan dirinya, tidak tahu diri, maka serabi ini disebut dengan kafir. Nah, kafir itu memang menyedihkan. Kadang-kadang orang menyindir dan menyebutkan, ya mungkin kata-kata yang sangat begitu menyakitkan.
apalagi sesama saudara muslim, suka mengkafir-kafirkan saudaranya yang lain. Nah, jadi kafir itu banyak macam ragamnya. Nah, kalau surah tentang masalah kafir, silahkan ditengok di video kita yang telah lalu, yaitu surah Al-Kafirun. Semuanya jelas di sana. Nah, jadi kalau kue serabi ngaku biji padi, ini kafir. Artinya tidak tahu diri. Nah, kalau tahu diri, ini serabi. Mau diapain lagi? Itulah nikmat, rahmat, dan yang patut engkau syukuri. Nah, tetapi kalau kue serabi tidak mengakui dirinya berasal daripada biji padi, ini adalah kufur nikmat namanya tadi. Jadi ada kufur, ada kafir. Nah, bila mengakui kafir, kada diakui kufur, artinya syukurilah. Nah, jadi kue serabi tadi indah bentuknya, sesuai dengan bentuk dan rupanya yang tajalli tadi. Kenapa kita sebutkan demikian? Supaya bahasanya tidak terdengar susah dipahami, atau supaya tidak terdengar sangar didengar kata-katanya tadi. Nah, karena semua apapun yang kita sampaikan hanya cuma berupa isyarat dan itibar saja, bukanlah kebenaran yang mutlak. Karena cuma berupa itibar dan isyarat. Nah, berupa isyarat, ya padi, ya tepung, ya beras, hanya berupa itibar dan isyarat agar mudah kita memahami. Nah, gimana Nadi? Nah. Ya, iyalah, apa Adam tuh artinya tiada, nanti bisakah dicari di kamus 20 Adam artinya tiada. Iya. Nah, jadi silahkan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang membuat dunia ini nampak hanyalah wujud Allah semata. Yang membuat dunia ini nampak adalah wujud Allah semata. Jadi semua alam semesta ini sebenarnya tak ada, karena diadakan. Yang diadakan inilah, yang ada inilah yang disebut wujud atau adanya Allah. Atau sering kita dengar dunia fana. Orang-orang sastra pujangga bisa menyebut dunia ini adalah dunia yang fana. Mungkin kita pun pernah menyebut hal yang demikian. Arti dunia fana itu, dunia itu sebenarnya tiada, ketiadaan, penuh ketiadaan. Maka yang ada itu ketika penuh ketiadaan atau fana tadi ada, tentu yang ada itu berarti adalah wujud atau adanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, yang lain tiada. Nah, jadi dunia ini adalah apa? Dunia fana katanya. Nah, lagu siapa tuh? Nah, sering menyebutkan dunia fana, dunia fana. Apa sih arti dunia fana? Artinya dunia yang penuh ketiadaan. Bila yang tiada ada, misalnya si hitam ada. Nah, kalau si hitam ada berarti semuanya gelap, tidak ada apa-apa. Nah, si hitam ada, maka kalau tidak ada warna sama sekali, tidak ada putih, tidak ada hitam, tidak ada merah, dan lain semuanya, tidak ada apa-apa. Atau tidak ada benda sama sekali, berupa persegi, atas, bawah, kiri, kanan, tidak ada sama sekali. Maka yang ada itu adalah
yang wujud. Nah, jika kepanaan itu, pana itu adalah laksana tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Itu yang disebut dengan pana. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Si Adam tadi tidak ada dirinya, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Apa-apa tadi ya benda, dan segala sesuatu disebut apa-apa. Maka jika tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, tentu yang ada itulah yang maha ada. Begitu juga Adam tadi. Jika Adam ada, maka yang ada adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ketiadaan yang ada, maka yang nampak itu, yang wujud itu tiada lain kecuali wujud yang maha benar. Yang membuat dunia ini nampak hanyalah wujud Allah semata. Persis seperti pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam sebuah lentera. Seperti pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam sebuah lentera berkaca. Tidak ada wujud kecuali wujud yang maha benar. Dengan kemunculan atau adanya Allah pada segala sesuatu, semua menjadi ada sesuai tabiatnya masing-masing. Aslinya mereka tidak berwujud dengan sendirinya. Jadi aslinya tuh yang sebenarnya, yang hakiki, mereka tidak berwujud dengan sendirinya. Jadi lentera kaca tadi tidak memiliki cahaya apa-apa. Yang bercahaya itu adalah sinar matahari yang masuk meliputi lentera tadi, maka akan bersinar terang bagi yang kacanya tidak menempel segala sesuatu debu-debu dunia. Maka ibarat diri adalah sebuah lentera yang diterangi oleh nurullah atau cahaya ilahi, sehingga diri tadi bersinar terang. Maksudnya sehingga diri si Adam ini ada. Kalau diibaratkan Adam tadi tiada apa-apa, tiada siapa-siapa, lalu diliputi, dimesrai, laksana lentera, dimasukkan cahaya matahari tadi, masukkan cahaya matahari. Lalu cahaya matahari tadi meliputi sekalian dirinya. Di luar diri, di dalam diri, bahkan dirinya tadi diliputi daripada nur ilahi itu sendiri. Ini hanya sebagai contoh, sebagai misal. Maka cahaya itu akan bersinar terang, akan terlihat jelas ketika diri daripada insan tadi laksana kaca yang tidak ada debu, yang tidak ada kotorannya. Tetapi bila ada debu, ada kotoran yang menempel di kacanya tadi, maka akan sulit menyaksikan cahaya itu sendiri tadi, atau nurullah. Seperti yang kita bahas yang telah lalu, belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Allah hendak menjadikan makhluk yang pertama-tama. Jadi belum ada apa-apa, belum ada
siapa-siapa. Jadi yang namanya makhluk belum ada. Makhluk ini disebut selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Yang ada hanya Allah dengan sendirinya. Nah, jadi belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah Allah dengan sendirinya. Karena Allah hendak minta kenal tadi, lalu dijadikannya lah makhluk. Lalu dari mana bahannya? Kan belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Dari mana bahannya? Karena belum ada apa, belum ada siapa-siapa, tentu bahannya adalah daripada dirinya sendiri, atau disebut daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam bahasa tauhidnya, daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diciptakannya lah makhluk. Jadi makhluk itu yang pertama-tama diciptakan Allah daripada zatnya itu sendiri, karena belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Aras, kursi, dan lain sebagainya belum ada. Surga neraka pun belum ada. Malaikat pun belum ada. Para nabi dan rasul pun belum ada. Belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Kemudian penciptaan Adam tadi. Nah, penciptaan Adam tadi penuh ketiadaan. Adam tadi tiada. Nah, dari silahkan dituntut ditengok di video pengajian yang telah lalu, yaitu asal kejadian diri insan, baik bagian yang satu ataupun bagian yang kedua. Dengan kemunculan Allah pada segala sesuatu, kemunculan ini tajalli Allah kepada segala sesuatu. Dengan kemunculan Allah pada segala sesuatu, semuanya menjadi ada sesuai tabiatnya masing-masing. Aslinya mereka tidak berwujud dengan sendirinya. Nah, mungkin ini bisa diperhatikan, contohnya tak ada di kitab Al-Hikam ya saudaraku sekalian. Nah, mungkin contohnya ini tak ada di kitab Al-Hikam. Dengan kemunculan Allah pada segala sesuatu, semuanya menjadi ada sesuai tabiatnya masing-masing. Masih ingat kemarin contoh dan misal adalah pohon bambu. Pohon bambu kan ada di Madura juga banyak, atau di Malaysia juga banyak bambu. Ini bambu. Kemudian bambu ini diproses. Kalau di Kalimantan disebut buluh ya bambu juga. Cuma paritas atau jenis bambu saja yang membedakan. Mungkin bambu di sini atau di Malaysia beda. Bambu di Banjar dengan bambu di Madura mungkin agak ada beda. Yang membedakan tuh hanya paritasnya saja, hanya jenis daripada bambu itu sendiri saja. Nah, kita tidak membicarakan jenis-jenis bambu. Nah, kita hanya mengambil contoh itibar, yaitu bambu, supaya bisa kita memaham lebih mudah. Nah, karena di sini tidak ada contoh dan misal. Nah, jadi segala sesuatu tadi tajalli Allah kepada segala sesuatu. Jadi zat awal, benda awal, ambillah bambu. Ini zat awal atau benda bambu tadi. Belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Yang ada misalnya bambu saja. Belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Yang ada pohon bambu atau sebatang bambu saja. Belum ada apa-apa. Yang ada cuma bambu doang, kata orang Jawa. Bambu tok. Belajar sedikit orang Banjar bahasa Jawa tak masalah kan Pak Haji Sulaiman.
Nah, jadi batang bambu ini diproses. Nah, batang bambu ini diproses, dibikinlah bilahan-bilahan lidi. Apa? Bilah namanya, bilah. Nah, jadi bambu tadi dibelah. Nah, bagian terkecil daripada bambu disebut dengan bilah. Bilah itu seperti ini. Kalau bambunya misalnya seperti ini, lalu dibelah. Nah, dibelah berapa misalnya, lalu dibelah. Lalulah jadi namanya bilah. Bilahan-bilahan daripada sebatang pohon bambu. Nah, jadi dari bilahan-bilahan ini tadi diciptalah rupa dan bentuk baru. Diproseslah. Diproseslah menjadi bentuk yang baru, atau tajalli daripada bilahan-bilahan bambu, atau tajalli daripada sebatang bambu atau pohon bambu. Jadi yang namanya bilah adalah tajalli daripada bambu atau kenyataan daripada sang bambu. Nah, jadi nyatanya bilah yang kecil ini adalah kenyataan daripada sang bambu. Nah, jadi bilah ini disusun, dibentuk rapi oleh sang pembikin. Nah, dibilang sang pencipta karena bingung. Padahal sang pencipta itu bebas, pencipta lagu, pencipta puisi, apalagi pencipta kan sering. Nah, nanti orang marah karena pencipta lalu ketuhan, padahal ini cerita bambu. Padahal sering kita dengar di media tadi ada pencipta puisi, ada pencipta lagu. Bukankah pencipta itu Tuhan? Itu bahasanya. Nah, jadi Tuhan itu adalah pangkat suatu zat. Jadi Tuhan itu adalah pangkat suatu zat. Nah, nyambung lagi kisahnya, panjang lagi ceritanya. Apa isi Tuhan? Tuhan itu adalah sang pencipta. Itu yang disebut Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah sang kholik. Nah, sang pencipta. Nah, kalau lagunya dulu lagi anak-anak pas nih, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya kan Mas Nawi? Pelangi ciptaan Tuhan. Nah, kalau lagu Indonesia Raya ciptaan siapa? Nah, W.R. Supratman. Ya kan Mas Nawi? Kada tahu cinta Indonesia kan? Kada tahu pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, jadi yang namanya Tuhan adalah pangkat yang kerjaannya adalah mencipta. Nah, Tuhan tadi adalah pencipta. Sedangkan Allah itu nama daripada zat. Sedangkan Tuhan adalah pangkat daripada zat. Nah, silahkan naik Tuhan Tuhan yang suka bengong. Lain Tuhan yang bengong lah. Jangan. Jadi bagi Tuhan yang terbengong-bengong tadi karena baru mendengar, baru menyimak, nah bisa bengong Tuhan. Tuhan kada bengong si Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu adalah pangkat daripada suatu zat. Sedangkan Allah itu adalah nama daripada zat. Tentu nama dan pangkat saling berhubungan. Nah, misalnya Jenderal Junaidi, Jenderal itu pangkatnya, Junaidi itu namanya. Manakah orangnya? Tentu orangnya ada namanya, ada orangnya. Nah, ketiga-tiganya saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Jenderal Junaidi, Jenderal tadi namanya Junaidi tadi namanya, Jenderal itu pangkatnya. Manakah orangnya? Cari sendiri. Aku dekat, kata Junaidi, jangan mencari-cari. Nah, si Junaidi mencari Junaidi, keliling alam kada ketemu. Nah,
Tetapi kalau Asnawi mencari Junaidi, asal dia kena, nah, insya Allah bisa ketemu. Tapi kalau tak kena, nah maka tak sayang, karena tak saling mengenali tadi. Kembali kita kepada kajian daripada kitab Al-Hikam tadi. Dengan kemunculan Allah pada segala sesuatu, semuanya menjadi ada, semuanya menjadi wujud. Seperti tajalinya bambu kepada bilah, bilah tajali kepada lukah. Nah, lukah orang Malaysia kadang ngerti, terserah orang Malaysia nanti cari pada Sleman lukah. Lukah tuh bubuk untuk nangkap ikan. Nah, ada bentuknya macam-macam, ada yang ini seperti drum. Nah, ya namanya itibar isyarat ya seperti inilah. Mungkin kita bawa ke sini lukah. Nah, jadi ada lukah itu bentuknya panjang, terbuat dari bambu untuk nangkap ikan, dipasang ya perangkap ikan lah dari bambu. Nah, kemudian tampirai itu adalah sama untuk nangkap ikan juga, cuma bentuknya seperti drum. Nah, ya apa? Nah, karena belajar matematikanya kurang, jadi lupa itu bentuknya prisma atau apa. Ya bentuknya kurang lebih persegi panjang lah. Nah, walaupun tidak tepat disebutkan persegi panjang, ya namanya itibar isyarat. Nah, jadi semuanya berupa itibar dan isyarat tadi. Nah, jadi bilahan-bilahan bambu ini tercipta. Ada yang namanya luka, ada yang namanya tempirai, dan lain sebagainya tadi. Kemudian dari bambu mungkin orang Madura bisa membuat daripada dinding rumah. Nah, bisa dibikin lantai daripada bambu tadi. Jadi bikin dinding dan lain sebagainya. Banyaklah wujud atau tajali daripada sang bambu itu sendiri. Banyak ragamnya. Banyak wujudnya. Maka semuanya menjadi ada, semuanya menjadi tajalli daripada zat yang satu tadi, yaitu daripada zatnya si bambu. Ada kursi bambu, ada meja bambu, ada rumah bambu. Nah, ada kan pasnya lagu siapa tuh, rumah bambu. Gubuk bambu, asal jangan gubuk derita aja Pak Nawi. Nah, makin sakit nanti Pak bila gubuk derita. Maka semuanya menjadi ada sesuai tabiatnya masing-masing. Sesuai tabiatnya, laksana luka ini untuk menangkap ikan. Kalau bambu tadi, bilahan bambu dibikin kurungan burung, tentu untuk kurungan burung atau untuk kurungan ayam. Maka tabiatnya masing-masing keadaannya. Masing-masing tajal ini sesuai bentuk dan rupa dan tabiatnya masing-masing. Tidak harus satu samanya. Artinya kalau jadi tajalli daripada luka-luka semua, tidak. Jadi tabiatnya masing-masing sesuai dengan aslinya. Mereka tidak berwujud dengan sendirinya. Namun ketahuilah aslinya mereka tidak ada dengan sendirinya. Atau dalam bahasa di sini, aslinya mereka tidak berwujud dengan sendirinya. Kalau dalam bahasa sebenarnya, aslinya mereka itu baik luka, bubuk, meja, kursi, dinding, lantai daripada si bambu itu sendiri adanya atau berwujud dengan sendirinya. Artinya mereka tidak berwujud dengan sendirinya. Artinya mereka tidak ada dengan sendirinya. Tetapi wujud
diri mereka itu adalah merupakan tajalli daripada zat yang awal tadi, atau daripada zat yang asal dirinya, yaitu si bambu. Jadi sebenarnya mereka itu ada karena adanya daripada sang bambu itu sendiri. Misalnya daripada tepung tadi dibikinlah macam-macam. Ada dibikin lontong, ada dibikin serabi, ada bikin kue untuk, dan lain sebagainya. Sehingga tidak terhingga jumlah bentuk dan rupa yang tercipta daripada tajallinya tepung tadi, daripada tajallinya itu si padi tadi. Jadi banyak bentuk dan rupanya, dan tabiatnya pun masing-masing sesuai dengan keadaan dirinya masing-masing, sesuai dengan bentuk dan rupanya yang tajalli. Begitu juga diri daripada Adam ini tadi, diri daripada insan yang diadakan tadi, karena dirinya tidak ada, karena dirinya tadi hanyalah kenyataan atau wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nyatanya Allah. Jadi kalau hendak melihat nyatanya Allah, lihatlah kepada yang ada, jangan mencari yang tiada. Kalau mencari yang tiada, maka engkau tak bisa melihat adanya Allah, maka engkau tak bisa melihat akan wujud atau adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dirimu, wahai Saleh, hendak melihat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau tengoklah kepada alam semesta ini tadi, termasuk dirimu. Engkau tengok segala sesuatunya, di luarnya, di dalamnya, sesudahnya, sebelumnya, ataupun alam itu sendiri. Maka saksikanlah, olehmu yang ada tuh hanya adanya Allah, atau wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tajallinya tadi beraneka ragam, walaupun tajallinya tadi bermacam-macam, walaupun tajallinya nyatanya ini bentuk dan rupanya berbeda, laisa kamitslihi syai'un tadi, karena sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Dan aslinya diri kita atau mereka tidak ada dengan sendirinya, melainkan dengan adanya Allah. Maka adanya Allah menunjukkan adanya alam semesta, bukan alam semesta yang mengadakan Tuhan, bukan alam semesta yang mengadakan Allah, tetapi yang adalah yang mengadakan yang tiada, yang adalah yang mengadakan segala sesuatu yang tiada, yang adalah yang mengadakan segala sesuatu yang fana. Tanpa yang ada, tanpa yang mewujud, maka segala sesuatu alam semesta yang fana ini tidak akan ada, karena yang maha ada yang mengadakannya. Kalau yang ada ini tiada, maka tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Jika demikian, barang siapa yang melihat alam semesta ini tanpa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di sana, berarti ia telah kehilangan nur cahaya ilahi atau cahaya Allah
atau nurullah yang membuatnya mendapat musyahadah. Di samping itu, ia juga tidak mungkin akan mendapat makrifat karena ia telah disilaukan oleh semesta ini.